Marhite-hite goarni debata amata dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni todi porbadia namano palangit dohot tanoon di pasaor madadena tutodit tadi amin rap kita madok yang baik pasu kami o debata kami sesudah pemudi nama konsti amin. Puji Tuhan masih di nomor 110 ayat 1. Jadwal ibadah kategorial dan latihan kor, vokal di gereja dan evangelisasi menangkapkan yang ada tradisi sesuai dengan kebutuhan yang ketentuan. Kedua, statistik hadiran jemaat pada minggu lalu mengenai tradisi. Sudah petuluan titik menang pengumuman dan petuluan per mingguan. Ibadah minggu menang per minggu di HTP penerangan berubah masuk pusat dulu diobasi pendeta pimpinan dan unsur pimpinan majelis jemaat HKP penerangan Kapahobas Roha doa kita mengikuti ibadah. Dua, sarana dan prasarana pimpinan resort pimpinan majelis jemaat HKP penerangan Pasaton mulai tegudang tu salu nak ruas nihuria dan simpatisan atau tong pengalian kartikian beribadah di gereja atau ibadah kategori yang jalan tong marningot dan bersyukur Tuhan Marhite na kesehatan, amal lateo, pilihan, bulanan, kewajiban dan janji iman tujuan melalui AKIP dalam patuluh. Tempat ibadah manang mingguan, manang totong, batu botol, tuhita, na ruas memulia dan simpatisan. Kita totong lebih batu mingguan manang ibadah minggu, do ibadah kategori dan kata ibadah baiknya proses hajong-jongan manang hojang HKIP penerangan dan lagi proses rakita makare koton asa tuminggu buita hajong-jong gereja kita nami HKIP penerangan
adong di lembaran data ibadat ng butong adong. Kalimahon ang panggilisasi pertanian alam situasi dan kondisi dagadong dobe na mga rade laho madyalo pertanian tuwa Rabu 26 Agustus 2020 nakatuba ma pertanian di Bagaslami di keluarga na mangido pertanian dito man ibagasna sesuai kerepotan di jadwal na kosong dobe asa di koordinasihon ma do majelis. Persembahan keempat pilihan di bawah Paton Anom Takumpul Lango partisipasi untuk acara Sinode HKIP ke-15. Kapituhun surat masuk Pimpinan Pusat Muria Kristen Indonesia Protestan HKIP nomor 81 garing SP garing PP HKIP 8/2026 lampiran perihal pemberitahuan pengumpulan persembahan setiap minggu kelima kepada yang terhormat Majelis Jemaat HKIP Persiapan Jambi di tempat. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdasarkan program kerja tahunan atau PKT HKIP tahun 2025 dalam bidang kuliah dan diakonia bahwa setiap minggu kelima diadakan persembahan khusus, maka melalui surat ini kami memberitahukan kepada Majelis Resor HKIP dan Majelis Jemaat HKIP agar mengadakan persembahan khusus pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026 untuk mendukung pelayan jemaat HKIP yang membutuhkan. Hasil persembahan tersebut dikirimkan ke rekening pimpinan pusat selambat-lambatnya tanggal 7 September 2026. Demikian surat ini diperbuat untuk dilaksanakan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Pimpinan pusat HKIP Disok Pendeta Lindu Tambunan STM, Sekjen Pendeta Tarida Seregar STH, ditandatangani dan distempel. Selanjutnya untuk renungan harian di nomor 8 ibadah minggu tanggal 20 Agustus 2026 atau dalam ibadah bahasa Batak. Bagian keempat di renungan harian Sian Bibel satu mingguan mengatur tradisi yang mengenang personil atau 10 dirikan. Bagian kelima di laporan keuangan mingguan tertulis di Psalmen 50 ayat 27 Manang ise nama mileo nama lateo ido nama sama pau jalan mampain lapang asal berturun di ibana adua kebijakan. Uraian pemasukan yang pada pengokta asal minggu mengatur tradisi adong sian pilihan ibadah hari ulang tahun STM Sapana Saroha na tanggal 10 bulan 2026 gudangna 226.000 di masa nasida do Muliate ma di anggota ni Pungo Salu na daw pengurus saya selalu panjang umur telah diberkati ma anggota ni Pungo ni Salu na Kamulateo anak ucapan syukur dan keluarga ni Asirai di Nambur Penjaitan untuk Muliate itu di Batam di nomor ulang tahun di Nambur Penjaitan ada tanggal 10 Agustus 2026 47 tahun panjang umur saya selalu inang dan diberkati pekerjaan aman dan anak-anak juga diberkati dalam keseluruhannya. Uang keluar doa rekapitulasi serta usaha huriah kas pembangunan serta uraian daftar kewajiban jemaat perkakak mengatur tradisi seluruhnya muladong amangan nasalangan nulisan hamil diangkat goar jumlah kanang DP naso sesuai dengan kenyataannya atau dikoordinasi asal tapature untuk selanjutnya asal lebih diminggan tertulis di Ibrani 21 ayat 2
11, Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat ke-6, pimpinan Rasul, pimpinan jemaat beserta seluruh majelis jemaat KKIP Penarangan Jambi mengucapkan selamat mengikuti ibadah dan memanfaatkannya, serta selamat ulang tahun bagi yang merayakan seminggu yang lewat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Namanya kita jelasah Tuhan Tuhan yang Puso gulung kata buka bibelta kata di debata di bagasi uta sadaryo di mana tas surat do yang manginang di buku ni Efesus di 2 Efesus di 24 ayat itu rodi ayat 10. Efesus di 24 ayat itu rodi ayat 10 laos masih kasori manita loman jahasa mulai hamimas yang ayat itu songonon maridok nagisi alai tugalut kita belo di bahasa-bahasa Asia si marguru tu pananihoni pangalehoni Kristus alai nakko ke ibana nang tua do ibana jumolo tu inganan na ditoruni tamo las ibana do mangalehon deba gabe apostel deba gabe panuliran deba gabe evangelis gabe deba muse parmahan jala pangajari pai masahat ita saluhut tu hasadau ni haporsyao nang parbinotoan di anak ni debata gabe jolma natang jalan matorasi tutu manihutton hagogok ni ripas ni Kristus gabe parasitongan hitat tahe di bagasan haholongoni jadala magudang mahita dinan saluhut mangeahi ibadah udui ima Kristus tajuk pagi beragam jenis akar kepribadian. Jadi salah satunya mengenai akar pribadi. Nabui manut Tuhan, dia nadinggan, dia nasudinggan. Dia nadinggan di bagasan panguluan, dia nasudinggan di bagasan panguluan alai. Totu sahali pia mengenai. Olo dorang tak cukupangi. Holan manut Tuhan nadinggan, do nasudinggan di bagasan diri nak mau do. Sialan itu
sehingga ada pribadi nah senantiasa bimbang atau pelin-pelan dalam hidupnya untuk menentukan pilihan. Songon hatani upasabak andokot emena masa digaga ursa iya ina masa i naniula. Artinya untuk menentukan jalan hidupnya sekalipun tidak dapat memegang dengan teguh apa yang ia yakini, apa yang orang lain lakukan, itu yang dia lakukan tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Hal seperti inilah juga yang dirasakan oleh Paulus dalam mengembalai jemaat yang ada di Efesus. Dan hal seperti umpas Batak tadi itu juga lah yang tidak dapat dilakukan untuk mengikuti Kristus. Di dalam mengikuti Kristus, Bapak Ibu haruslah senantiasa berpegang dengan teguh pada kebenaran Kristus. Oleh karena itu, yang menjadi satu tema dalam Pariminggu Tasadaran Ima di Dokon Gabe Pakasitongan di Bagasan Maholongani. Gabe Pakasitongan di Bagasan Maholongani atau dalam bahasa Indonesia dikatakan teguh berpegang pada kebenaran. Yang pertama, agar tidak terombang-ambing oleh ajaran sesat dan palsu. Yang kedua, karena Kristus adalah kepala dan kita adalah anggota tubuhnya. Dan bagian yang ketiga, oleh karena itu teguhlah berpegang pada kebenaran dan teguhlah berpegang pada kebenaran Kristus. Bagian pertama tadi Bapak Ibu dikatakan jangan jelas agar tidak terombang-ambing oleh ajaran sesat atau palsu. Oleh karena itu mari kita melihat kembali sejarah bagaimana penulisan daripada kitab Efesus ini. Kalau kita lihat Bapak Ibu, kitab Efesus ima salah satu surat nadisinuratomi apostel Paulus ima di tahun 61 ada Masehi. Jadi ditiki yang ditiki di surat tu Huria dalam Efesus dan disi apostoli Allah di bagasan penjara donasida alani maniok hasitongani di Batak. Dia di penjara karena berpegang teguh kebenaran itu. Dan kalau kita melihat juga dalam konteks budaya, Efesus adalah pusat keagamaan dan perdagangan. Kota ini terkenal dengan kuil Dewi Artemis yang dipuja-puja pada masa itu, yaitu Dewi yang diyakini sebagai pelindung kaum wanita. Dan juga Dewi yang diyakini memberi kesuburan kepada kaum wanita. Kalau kita melihat juga Bapak Ibu, Efesus juga memiliki berbagai praktik keagamaan. Sehingga dalam bagian pertama tadi supaya tidak terombang-ambing oleh ajaran palsu. Karena di sana juga memiliki banyak praktik keagamaan dan kepercayaan yang beragam, termasuklah penyembahan kepada berhala dan salah satunya adalah praktik sihir. Dan inilah yang menjadi salah satu landasan Paulus menuliskan surat yang ada di Efesus, agar setiap jemaat melihat, agar setiap jemaat belajar, agar setiap jemaat mendengar nasihat Paulus, supaya mereka bersatu, supaya mereka saling menguatkan, supaya mereka terjauh dari ombang-ambing ajaran palsu itu, dan satu orang pun tidak diinginkan oleh Paulus mereka disesatkan. Sebab Bapak Ibu, jika satu dan yang lain jemaat itu tidak mau merendahkan diri di hadapan Kristus, itulah yang menjadi jalan ajaran palsu itu, ajaran yang menyesatkan itu masuk. Artinya hati yang bimbang, hati yang khawatir, dan hati yang ragu-ragu itu ajaran utamanya. Sehingga Bapak Ibu, ini juga menjadi problema bagi gereja, terlebih gereja-gereja kecil. Ajaran sesat, ajaran palsu bukan tentang berbicara tentang doktrin saja, yang menyatakan bagaimana ketritunggalan Allah, yang menyatakan bagaimana tentang doktrin Roh Kudus, doktrin kegerejaan, keesaan dan lain sebagainya. Ajaran palsu dan ajaran sesat pun itu tak kalah sering keluar daripada mulut kita manusia, yang menyesatkan sesama kita, yang tidak bersumber daripada ajaran Kristus itu sendiri.
itulah yang menjadi utama ajaran sesat itu, menyebabkan kebingungan di antara orang lain, menyebabkan kebimbangan dalam keimanan orang tersebut, dan menyebabkan kekhawatiran bahwasannya gereja itu tidaklah layak. Oleh karena itu Paulus menuliskan kitab untuk jemaat Efesus supaya mereka tidak mendengar hal tersebut, supaya mereka berfokus terhadap ajaran Kristus. Sekalipun ajaran sesat itu terberita, sekalipun ajaran palsu itu dikumandangkan, mereka tahu apa yang baik, apa yang benar. Itulah yang digembari oleh Paulus, supaya tidak sia-sia pengajarannya, supaya tidak sia-sia kasih Kristus itu. Karena Bapak Ibu, hilangnya hubungan erat itu, hilangnya hubungan erat dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan, itu sangat mudah diombang-ambing oleh ajaran-ajaran sesat. Dia sangat mudah diombang-ambingkan oleh pertengkaran, oleh permasalahan, sehingga terjadinya perpecahan dalam gereja, dan sangat mudah masuknya ajaran-ajaran yang palsu itu, yaitu permainan manusia dalam kelicikan yang menyesatkan. Dalam ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Las ibadah mangaleon diba gabi apostel diba gabi panggirang diba gabi pangglis diba muse gabi parmahan jala pangajar. Itulah yang diberikan oleh Paulus, yaitu beragam daripada karunia itu. Untuk mengantisipasi permainan manusia, untuk mengantisipasi kelicikan yang menyesatkan itu, setiap orang telah dikaruniakan oleh Roh itu. Yaitu adalah 5 contoh karunia, atau dalam bahasa Indonesia yang dikatakan sebagai rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar. Dan kelima bentuk karunia itu berkaitan dengan tugas pengajaran. Dan hendaknya Bapak Ibu setiap orang senantiasa bersatu dalam Kristus, sehingga rasa khawatir tadi, rasa bimbang tadi boleh diantisipasi. Kita tahu apa yang benar, supaya tidak terjadi dalam kehidupan kita yang masa digarga usang. Apa yang orang lain lakukan, itu yang kita lakukan. Apa yang orang lain katakan, itu yang kita lakukan. Kita katakan juga, jangan demikian. Harus ada yang namanya kokoh, teguh dalam memegang kepercayaan. Mari kita selidiki diri kita. Di mana letak kepercayaan kita? Di mana letak kebenaran firman Tuhan itu? Apakah ada di manusia? Supaya tidak menjadi sia-sia Bapak Ibu, kita dikatakan sebagai orang Kristen, kita berminggu telah mungkin berpuluhan minggu, berkali minggu, beratus-ratus minggu, supaya tidak sia-sia, agar kita mengetahui apa yang benar dan apa yang buruk. Ketika kita melakukan yang baik, ketika kita melakukan yang buruk, mata Tuhan melihat kita. Tuhan melihat apa yang kita lakukan dengan baik, Tuhan yang melihat apa yang kita lakukan dengan jahat. Sehingga kita tidak dapat bersembunyi. Mau kita bersembunyi di ruang bawah tanah sekalipun, Tuhan melihat, dan kelak nanti kita akan mempertanggungjawabkannya. Kita yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu dan saudara-saudari, hanya kuasa Tuhanlah yang mampu menentukan kepada kita apa yang benar dan apa yang buruk. Hanya oleh karena kuasa Tuhanlah kita dapat berpegang teguh pada kebenaran. Hal yang pasti bukan kebenaran manusia, karena kebenaran yang ada pada manusia itu bisa diputarbalikkan fakta, tetapi kebenaran Kristus itu adalah nyata dan benar, tidak bisa diputarbalikkan, karena Kristus sendiri tidak bersekongkol dengan yang namanya dosa. Sehingga ketika kebenaran itu, ketika kepercayaan itu ada dalam diri kita, sekalipun ajaran palsu melalui kita telah kuat, kita telah kokoh. Karena apa? Karena kita telah dijadikan anggota tubuh oleh Kristus sendiri, dan kita menjadikan Kristus sebagai kepala kita.
Oleh karena itu yang kedua yang dikatakan tadi, karena Kristus adalah kepala dan kita anggota tubuhnya. Di ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Pature-turehon akan abadiai lahon mangulahon pohonani pawiwihon dari ni Kristus. Paulus menugasi para pemimpin rohani untuk memperlengkapi umat Tuhan. Sekali lagi saya katakan, Paulus menugasi para pemimpin rohani untuk memperlengkapi umat Tuhan dengan tujuan agar jemaat terdidik dalam pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus, mencapai kesatuan iman yang sejati dan memiliki pengenalan yang benar akan Kristus serta bertumbuh sesuai dengan kasih Kristus. Kita percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menjadikan Kristus sebagai kepala, kita menjadikan Kristus sebagai pusat, maka kita akan digerakkan oleh karena firman Tuhan saja. Dengan demikian, umat Tuhan tidak boleh diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran sesat tadi, oleh bisikan-bisikan manusia, oleh kepalsuan dan tipu muslihat manusia yang ingin menjauhkan kita dari umat Tuhan. Sebaliknya, umat dapat bertumbuh dan berdiri teguh dalam kebenaran yang didasarkan, yang dilandaskan oleh firman Tuhan saja dan dilandaskan oleh kasih Kristus. Ketika kasih ada dalam diri kita, ketika kasih ada dalam hati kita, maka kita bukanlah menjadi tokoh, kita bukanlah menjadi pelaku pertengkaran tadi, kita tidak menjadi pelaku permasalahan tadi, kita tidak menjadi sumber masalah, bahkan terjadi perpecahan tersebut. Jika ada kasih, di samping itu, umat Tuhan dapat saling membangun, dapat saling mengasihi, dan melayani sesuai dengan karunia kita masing-masing. Kita terkasih, kita juga adalah anggota tubuh Kristus yang beraneka ragam, yang peranannya beragam pula. Hal yang pasti ketika tangan itu memiliki tugasnya sendiri, kaki memiliki fungsinya sendiri, mata memiliki fungsinya sendiri. Jikalau semuanya adalah mata, bagaimana cara berjalan? Jikalau semuanya adalah mata, bagaimana caranya melihat? Jikalau semuanya adalah kaki, bagaimana caranya berjalan? Sehingga kita pun memiliki karunia masing-masing, memiliki karunia tersendiri dan memiliki tugas kita sendiri. Sebab itu kita harus saling menghargai, kita harus saling mengasihi, saling menguatkan, dan saling melayani dengan sesama kita sesuai dengan karunia. Jikalau kita memiliki karunia untuk berdoa, mari kita doakan sesama kita. Jikalau kita memiliki karunia untuk memiliki tangan yang ringan untuk menolong, mari kita menolong. Jikalau kita memiliki karunia untuk mengolah kata yang baik, mari kita belajar. Kristus telah mempersatukan kita. Kristus telah mendewasakan kita oleh karena firman-Nya. Karena kita lagi bukanlah seorang anak-anak yang dikatakan dalam ayat yang ke-14, dikatakan demikian. Asa ulang behi tadak dana akana pinalidak jalanan pina buang-buang ni pangupus ni ragami puda. Binaheni pangalihupon ni jon madot akal na pauto otohon. Dalam kesatuan itu Bapak Ibu, kita tetap memiliki keragaman supaya kita tidak seperti anak-anak dikatakan. Hal yang pasti seorang anak-anak yang belum banyak mengetahui apapun, ketika orang tua menyuruhnya, dia pasti akan melakukannya. Oleh karena itu, Kristus yang ada kepala telah mengajari kita dari kecil. Firman Tuhan telah diberikan kita dari kecil untuk mengarahkan kita yang lebih baik. Sehingga kita telah dimatangkan, telah didewasakan oleh firman Tuhan, supaya kita tidak seperti anak-anak dikatakan, orang ke kanan kita ke kanan, orang ke kiri kita ke kiri, orang berpindah kita berpindah. Tidak demikian, melainkan berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, kesadaran akan kesatuan sebagai anggota tubuh Kristus harus diimbangi dengan kesediaan untuk menerima keanekaragaman di antara kita, untuk menerima kekurangan di antara kita, untuk memperlengkapi apa yang belum lengkap. Tidak ada dikatakan Bapak Ibu sebagai anggota tubuh kita memiliki
terjadi yang namanya kesatuan. Jikalau tangan mengambil tugas daripada kaki, tidak bisa. Mata mengambil tugas daripada telinga, tidak bisa. Artinya harus bekerja sesuai dengan porsinya masing-masing. Harus melayani sesuai dengan karunia yang telah diberikan, sehingga ada yang namanya persatuan, kesatuan dalam anggota Kristus. Dan yang ketiga, oleh karena itu berpegang teguhlah pada kebenaran firman Tuhan. Kita terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, teguh berpegang pada kebenaran adalah sikap yang sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Ketika kita berpegang teguh pada kebenaran, kita dapat membangun kepercayaan dengan orang lain. Kepercayaan itu sendiri adalah fondasi yang penting. Mungkin kita sering mendengar kata-kata ada yang demikian. Sekali saja kita dibohongi, maka untuk membangun fondasi kepercayaan tadi itu sangatlah sulit. Hal yang demikian juga untuk membangun rumah. Haruslah buat fondasi tersebut supaya sampai dengan atapnya itu dapat berdiri kokoh. Jikalau dari fondasi saja, dari bawah saja itu tidak baik, tidak kuat, tidak teguh, tidak kokoh sama sekali, atas pun bisa retak dindingnya, bergeser pintunya, menjadi kesat dan lain sebagainya. Sehingga untuk membangun kepercayaan, untuk mengatakan kita adalah anggota tubuh Kristus, yang pertama yaitu membangun fondasi tadi, kepercayaan kepada Kristus. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, membangun relasi dengan Tuhan, membangun hubungan intim dengan Tuhan dengan cara membaca firman Tuhan, berdoa. Teguh berpegang pada kebenaran Kristus adalah sikap yang sangat penting bagi orang Kristen. Sebab Kristus itu sendirilah adalah kebenaran itu. Boleh nggak kita baca dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ketika kita berpegang teguh pada kebenaran Kristus, kita teguh berpegang pada kebenaran yang sejati. Artinya, kebenaran Kristus adalah kebenaran yang sejati. Jikalau kita berpegang kepada kebenaran manusia, itu tidaklah sejati. Karena manusia dapat menyesatkan. Tapi Kristus membawa kita kepada keselamatan yang akan kita terima nantinya. Ketika kita berpegang teguh pada kebenaran Kristus, kita dapat memiliki iman yang kuat, yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran palsu, oleh bisikan manusia, oleh pengajar-pengajar sesat. Oleh karena itu Bapak Ibu dan kita terkasih, percayalah kepada Kristus, percayalah kepada kebenarannya, serta senantiasalah kita berpegang pada firman Tuhan, agar kita juga senantiasa lebih teguh dalam Kristus dan mengalami transformasi dalam hidup kita menjadi lebih baik dan lebih kuat dan teguh dalam firman Tuhan. Amin. Mari kita bernyanyi.
pasu-pasu may jala ramoti, asa hukam siakam pilihanon pati bulukon harajom, itong-atong anihuriak dohot di portibyo. Duhai marohanami mahite-hite toti, asa lambutan dahami godang isilehot-lehot Tuhan, asa lam gir-gir kami mandok mauliate Tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ramahita mandok di tanian atau pani. Amin. Amanami dan dibanojijak. Saya Tuhan, saya Roman Harajau, saya sahab pulau meniroham di bawah langsung dan dibanojijak. Saya sambus langsung pada sana. Mulat maha berbagai sandani, jalan rumah pasu-pasu sia Tuhan dibata. Di pasu-pasu jadi ramoti Tuhan debata mahamu. Di sodakon Tuhan debata mabohina Tuhamu, jala say asima rohana lidahamu. Dopakon Tuhan debata mabohina Tuhamu, jala di pasal ma damena tutut di munabi. Amin.